Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang di sini dan para bunda yang sudah berkenan untuk menunggu terlaksananya acara talk show DRSU Wahidin Sudirowidodo Kota Mojokerto ini. Sebelumnya saya Dr. Aini selaku moderator dari acara ini yang akan memandu acara ini sekitar 1 jam ke depan. Kami dari panitia mohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan acara ini dan terima kasih banyak sudah berkenan untuk menunggu pelaksanaan acara ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur ya para bunda pemirsa sekalian, kita bisa berkumpul di sini dan berkumpul secara virtual. Walaupun acara ini dilakukan secara virtual, besar harapan kami tidak mengurangi ketertarikan partisipasi dari para bunda sekalian. Jangan khawatir bila ada hal yang membingungkan dari materi yang akan disampaikan, bisa langsung dikirim pertanyaan di kolom chat di Zoom maupun di kolom komen di Instagram Live. Bersama saya sudah hadir Dr. Dian selaku dokter spesialis pembidana dan kandungan yang tentunya saya yakin banyak yang sudah tidak asing dengan beliau dan para bunda pemirsa di sini pasti sudah ada yang menjadi pasien dari beliau. Selamat siang, Dokter Dian. Selamat siang. Halo semuanya, bunda-bunda yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul siang ini tentunya dalam rangka untuk memeriahkan ya dok acara HUT Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirowidodo ini. Tentunya kami ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat nih, nggak cuma acara yang sifatnya lomba-lomba hura-hura, tapi paling nggak pasti ada ingin untuk mengupdate ilmu masyarakat ya dok ya, terutama ini untuk dalam bidang metode persalinan yang paling baru, yang paling hangat, paling sering dibicarakan akhir-akhir ini. Ini hari ini sebenarnya topiknya eras ya dok ya. Nah, ini sebenarnya apa ya dok ya? Apa ini singkatan atau bagaimana? Oke, Dokter Aini, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nanti akan memberikan highlight saja. Sebenarnya saya yakin ada yang di rumah atau menonton lewat IG atau Zoom pasti sebelumnya sudah banyak membaca ya, lewat web atau lewat internet atau mendengar dari video. Jadi Sirax ini sebenarnya adalah metode yang saat ini memang sedang ramai kayaknya ya, sedang viral. Banyak ibu-ibu hamil pasca persalinan, 2 jam pasca persalinan sudah bisa main TikTok kan. Nah, memang dari definisinya ERAS ini merupakan singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section. Sebagaimana sebetulnya ini adalah ilmu yang sudah cukup lama digunakan oleh teman-teman dari bidang digestif dan anestesi. Jadi dahulu ini disebut sebagai ERAS yang kemudian diadaptasikan oleh bagian OBGYN menjadi ERAS. Artinya ada tambahan istilahnya cesarean section. Nah, tujuannya intinya ya kalau enhanced recovery ya ingin memperbaiki atau mempercepat proses penyembuhan pada ibu hamil pasca persalinan atau pasca operasi melahirkan. Itu sih Dokter Aini. Oh ya. Ini kira-kira sebenarnya di Indonesia sudah lama kan dok? Karena saya pribadi sebenarnya dengarnya baru sekitar 1 bulan terakhir. Sebenarnya di Indonesia kira-kira sudah ada berapa tahun ya dok? Atau mungkin memang baru tahun ini kah dimulai dok? Sebetulnya di Eropa atau di Amerika sejak 2015 ya kayaknya sudah pernah digaungkan. Kemudian mulai masuk di Indonesia saya tahu memang mulai boomingnya di Jakarta sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi ya masuk di Jawa Timur atau area di Mojokerto ini ya memang masih baru-baru ini sih dok. Oh iya. Sebenarnya ini kayaknya kan kalau di kota besar sudah booming ya dok. Ini kayaknya
sebelumnya pasti banyak yang nggak tahu, termasuk saya. Saya cuma tahu ERAS itu pasiennya bisa pulang lebih cepat. Tapi kalau boleh dijabarkan dok, gimana sih sebenarnya bedanya ERAS sama seksio yang biasanya, operasi SC yang biasanya, bedanya apa ya dok? Kalau pada ERAS, pada dasarnya kita memang memiliki komitmen yang lebih kuat ya, dalam artian untuk mempercepat pemulihan pasien dalam konteks individunya dan memberikan outcome yang lebih baik untuk bayinya. Jadi kalau pada persalinan SC konvensional kita operasi pasien biasanya opname sampai dengan pulang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari ya. Di mana di ERAS ini pasien pasca operasi diharapkan keesokan harinya sudah bisa dipulangkan. Dari segi lama waktu tinggal di rumah sakit, kemudian rendahnya target rasa nyeri yang ingin kita capai pasca operasi, itulah yang membuat pasien atau ibu ini bisa segera menjalani mobilisasi dan bisa segera dipulangkan. Untuk apa namanya dok? Tadi kan dokter bilang itu ya dok ya. Ini operasinya kan salah satu bedanya itu rasa nyerinya itu diminimalkan. Berarti saya ini memahaminya berarti bukan berarti rasa nyeri pasca operasi itu akan sama sekali tidak ada. Begitu kan dok? Pasti masih ada, cuma lebih minimal begitu ya dok ya. Jadi kalau berharap sama sekali tidak ada rasa nyeri, saya rasa itu tidak mungkin ya, namanya tindakan operasi. Secara umum pasti ada perlukaan, trauma jalinan. Jadi ya pasti rasa nyeri, rasa ngilu, panas itu ada dengan level yang jauh lebih rendah sehingga memungkinkan pasien tetap bisa beraktivitas dengan baik setelah persalinan. Biasanya kalau dalam SC yang konvensional, ibu hamil itu baru bisa duduk itu 24 jam awal kan pasca persalinan, lepas kateter 36 jam pasca persalinan. Nah di sini targetnya 2 jam setelah SC pasien sudah bisa duduk tegak, sudah bisa mulai menyusui bayinya, sudah bisa mulai makan, minum, makan 4 jam ya setelah operasi paling tidak. Ya, inilah yang memang berbeda dengan SC konvensional. Harapannya ibu merasa nyaman, hormon oksitosin, hormon cintanya teraktifkan, sehingga kemungkinan untuk dilakukan ASI eksklusif bisa lebih berhasil. Ya, baik dok. Nah, ini paling enggak sudah ada gambaran garis besar sedikit ya dok. Ini bunda pemirsa yang di rumah sudah bisa mulai sedikit. Link ketik-ketikan, kadang ketik langsung ngeklik. Kira-kira kayak gitu tuh, maksudnya keuntungannya bedanya sama SC yang biasa seperti itu. Monggo para bunda yang di rumah atau mungkin bapak-bapak atau mungkin calon yang mau nikah mungkin boleh, misalkan sekarang mau sambil nonton ini sambil update ilmu dulu, kira-kira ada hal-hal apa yang mungkin mau ditanyakan mengenai ERAS ini. Bisa melalui kolom komen di IG Live maupun di kolom chat di Zoom seperti itu. Nah dok, ini kan bagaimanapun ini proses operasi ya dok ya, jadi pasti kalau namanya operasi pasti butuh persiapan ya dok ya, nggak mungkin ujuk-ujuk datang kecuali kalau mungkin kondisinya buruk sekali baru pasien langsung dioperasi. Nah sebenarnya persiapannya ERAS sendiri apa ya dok ya? Jadi lupa ya saya bilang dari awal ya. Jadi sebenarnya tidak semua pasien ini bisa menjadi kandidat untuk menjalani operasi ERAS. Sebaiknya settingan yang kita buat untuk pasien ERAS adalah pasien yang tanpa komplikasi, tanpa morbiditas, artinya contoh tidak punya darah tinggi, tidak punya diabetes, kemudian tidak ada kelainan jantung, tidak ada
hal-hal yang sekiranya dapat mempersulit secara teknis tindakan di kamar operasi sehingga jalannya operasi menjadi lebih panjang daripada biasa. Oh ya baik, jadi paling nggak pasti ada pemeriksaan dulu oleh dokter kandungan dan bila perlu mungkin dokter jantung, dokter biusnya memungkinkan tidak pasien ini ya dok untuk menjalani RS ini ya dok ya. Secara nutrisi juga penting loh dok. Jadi seringkali pasien ditanya RS, tapi habis itu multivitamin jarang diminum, akhirnya sebelum operasi harganya sangat rendah sehingga kondisi pasien sebetulnya secara nutrisinya tidak cukup optimal untuk bisa dilakukan pekerjaan. Oh baik, ya dokter kita sapa dulu ya yang sudah tanya melalui Zoom ini ada oleh Bapak Alexander. Wah ini bapak-bapak tapi care juga ya dok ya ini mungkin persiapan buat istrinya ya dok besok kalau RX ya dok. Ini pertanyaan yang pasti saya yakin banyak yang ingin tahu. RS ini metode baru, kira-kira BPJS nanggung nggak ya dok? Seperti itu. Oke, BPJS nggak ya dok? Dengar sih kayaknya sementara ini masih dari konfirmasi manajemen memang ditanggung oleh BPJS. Akan tetapi mungkin untuk teknis lebih lanjut kayaknya nanti mungkin ada nomor kontak person yang bisa kita berikan di akhir acara agar bisa dihubungi ya oleh bunda atau ayah yang kira-kira membutuhkan. Oh ya, baik ya nanti para bunda dan tadi Bapak Alexander dan mungkin para bapak lain yang menonton acara ini talk show, ada nanti nomor kontak person untuk RX ini oleh nanti Bu Nila. Nomor HP nanti akan di drop di kolom chat di Zoom dan kolom komen di IG Live agar langsung bisa dicatat dan nanti di akhir acara akan saya bacakan ulang untuk nomor HP Bu Nila selaku kontak person dari RX ini. Oh iya, sebetulnya kunci utama dari RX ini bukan dari dokter kandungan atau dokter kebijakannya ya, karena secara teknis sebetulnya yang kita lakukan kurang lebih sama dengan teknik operasi dan tindakan SC konvensional ya. Cuman memang diprioritaskan untuk minimal handling atau minimal trauma. Yang nggak penting nggak usah pegang-pegang, yang nggak lengket-lengket nggak usah diutik-utik gitu. Tapi memang peran utama sebetulnya dari teman sejawat anestesi. Karena dari situlah mereka meramu, meracik dengan dosis, jumlah, jenis yang membuat pasiennya bisa menekan rasa nyeri serendah mungkin, efek samping juga ditekan serendah mungkin, dan mobilisasi bisa segera dikerjakan. Ini ada lagi dok ini yang sudah tanya. Jadi gini dok, tadi kan dokter Dian sempat bilang RS ini puasanya nggak perlu lama-lama, makanya gitu ya dok ya. Nah ini setelah dari ada yang tanya dok, kalau operasi yang SC biasa itu kan setelah berapa jam baru boleh makan, dan itu makannya kan bertahap ya dok ya. Nah ini pertanyaannya ini ada yang tanya kalau setelah 4 jam ibu kan boleh makan kalau RX ini, apakah sama harus dari yang lunak dulu seperti bubur nanti bertahap nanti baru nasi begitu dok? Oke. Jadi ini ya saya mulai dari yang awal. Puasanya memang tahapannya kalau dari guideline yang kita baca ya dan kita adopt, memang puasa untuk makanan padat itu kurang lebih 8 jam. 8 jam dalam artian makanan yang memang cukup berminyak, masih padang, masih rampas, nasi kuning, gitu. Boleh lah ya 8 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian 6 jam sebelum, pasien tetap boleh mengkonsumsi snack, roti, biskuit, crackers, monggo. Hingga 2 jam sebelum tindakan operasi itu adalah minum terakhir. Minum cairan jernih, clear fluid yang mengandung karbohidrat dengan takaran kalori tertentu. Nah, pasca operasi bahkan setelah operasi ya di ruang recovery room atau di ruangan, 3 pasien di ruangan, pasien bisa langsung mengenyam permen, minum air manis lagi sedikit-sedikit, barulah kemudian 4 jam setelah operasi mulai makan makanan padat, makanan solid, tidak
perlu bertahap apa ya Bu ya, bubur lunak, bubur susu, kemudian bubur kasar, baru nasi. Jadi boleh langsung nasi. Tapi ini tentu saja dengan catatan selama operasi keadaan memang terkendali, tidak ada komplikasi atau hal-hal lain yang ternyata membuat eraks menjadi gagal. Begitu. Berarti pertanyaan tadi untuk Ibu Yulia yang menanyakan tentang apakah ada tahap makanannya harus bubur dulu, baru nanti nasi setelah operasi eraks ini, telah dijawab ya Bu Yulia bahwa tidak sama dengan SC yang biasa, jadi boleh langsung nasi, tapi sebelum nasi itu paling enggak permen dulu waktu di ruang recovery itu. Jadi bukan di ruang recovery langsung makan nasi ya Bu ya. Tapi paling enggak kan yang bisa kita garis bawahi di sini di ruang recovery, ruang pemulih kesadaran itu Ibu sudah bisa makan yang manis-manis, yang permennya paling enggak ya Bu ya, kayak gitu. Nah, ini ada lagi nih Dok, ini pertanyaannya ini begini. Ini dari Ibu Vina ya, dari Ibu Vina ini berdomisili di Sidoarjo. Ini wah, Dok, ini kita sudah ada yang tertarik ini Dokter Dia langsung ini jawab. Jadi ini Bu Vina ini pengen RSU kota ini Dok. Nah, ya sudah kejauhan Bu. Nggak boleh ditolak. Oh ya, ini penolong Dok ya konsepnya. Nah, ini kebetulan pernah gini, jadi Ibu Vina ini pernah SC untuk anak pertama, Dok. Dan ini mungkin Ibu Vina ini sedang hamil anak kedua ya, Dok. Atau mungkin merencanakan untuk persalinan anak kedua ini dengan ereks seperti itu. Gimana ya, Dok? Ini domisilinya Sidoarjo. Kira-kira ada batasan nggak, Dok, untuk ereks di RSU kota ini? Tidak sih, selama penjenengan Bu Vina menggunakan BPJS yang aktif, rasanya tetap bisa dimanfaatkan ya kalau ereks ya. Dan setelah ada protokol baru ereks ini, rasanya secara umum untuk pasien yang kondisinya memang optimal, sehat, tidak ada komorbid yang tadi saya bilang, bayinya pun juga nanti cukup lahir dengan cukup bulan. Saya rasa semua bisa mengikuti screening, dan nanti kalau memang dianggap memenuhi syarat ya bisa aja menjalani metode atau protokol eraks ini. Ya. Berarti ini untuk Ibu Vina, kalau secara birokrasi boleh-boleh aja ya Bu. Cuma memang ini bagaimanapun ereks merupakan prosedur operasi ya Dok yang harus disiapkan dulu, dinilai kelayakannya oleh dokter kandungan maupun dokter bius seperti itu. Bila mana memang Ibu Vina layak, bisa dalam artian cukup aman untuk mengikuti eraks, maka bisa Bu, walaupun domisilinya di luar kota Mojokerto ini. Dokter, ini kita beralih ke pertanyaan yang di IG ya Dok. Ini di IG ada yang tanya bahwa sebenarnya ereks ini harus direncanakan dalam artian yang kita kenal sebagai operasi elektif Dok, atau bisa kalau situ Dok, misalkan ada operasi seksio, ini harus segera. Kira-kira kalau dengan setting cinto atau harus segera itu darurat, bisa nggak ya Dok operasi ini tetap dilakukan? Jadi kalau pada dasarnya settingan awal memang sebenarnya ereks ini untuk kondisi elektif ya, artinya pasien yang memang dipersiapkan. Kita tahu status gizinya, kondisi usia kehamilannya, gambaran bagaimana teknik operasi yang akan dijalankan setelah dari pemeriksaan saat kontrol kehamilan itu idealnya begitu. Kandidat untuk menjadi SC eraks ini akan bermasalah apabila pasien konteks sitonya itu, misal dia datang dengan perdarahan kejang-kejang, bekas operasi beberapa kali yang ada kontraksi dengan kecurigaan adanya robekan rahim. Kondisi seperti inilah yang tidak memungkinkan protokol eraks bisa berjalan. Tapi kalau semisal datang hanya sekedar tubuhnya kejang, kondisi janin sehat, cukup bulan, nah saya rasa ini bukan menjadi hal yang masalah ya untuk dilakukan eraks ya. Jadi pemberian obat multimodal analgesia dari teman sejawat anestesi tetap bisa diberikan,
Kalau bayi cukup bulan kita bisa melakukan skin to skin contact apabila bayinya bugar, pemberlakuan delay for clamping atau penundaan pemutusan tali pusat itu juga bisa dikerjakan. ASI eksklusif juga oke gitu. Jadi saya rasa kalau dalam konteks pasien yang relatif secara status diagnosanya cukup ringan, boleh meskipun kondisinya operasi situ ya. Baik, jadi ini untuk Bu Vita yang tadi menanyakan mengenai kira-kira bisa nggak ya ini kalau dalam kondisi darurat, ini tentunya perlu penilaian dulu ya dokter Dian ya, apakah ini benar-benar darurat yang tidak memungkinkan RX untuk ibunya atau hanya karena ketutupan pecah dini daruratnya seperti itu ya dok ya. Oke. Oh dok, maaf ini saya sambung dulu untuk yang tadi ya, yang domisili Sidoarjo dok, ini sedang hamil 6 bulan. Oh, jadi gini aja dokter Dian, jadi kira-kira kayaknya nih Bunda Dian di rumah ini perlu tahu juga pada usia kehamilan berapa ya dok, kira-kira sudah mulai para bunda ini bisa memeriksakan diri, saya ini kan, dan kalau saya pengen RX bisa nggak ya, itu kira-kira usia kehamilan berapa bulan ya dok, yang mulai bisa kita cek memungkinkan atau enggak untuk RX ini. Paling enak sih memang ya di trimester ketiga ya. Kita mendefinisikan trimester ketiga itu mulai usia kehamilan 28 minggu. Walaupun masih sangat awal, mungkin paling telat kalau kita penentuan apakah bisa IREX atau tidak sekitar 34 atau 36 minggu. Gitu sih, itu paling enak itu. Jadi kita update kondisi terakhir sebelum. Oh ya, jadi ini untuk Bu Vina, tadi seperti yang dikatakan oleh dokter Dian, paling nggak mulai kehamilan usia 28 minggu berarti ya dok ya, kontrol. Jadi Bu Vina ini paling nggak bulan depan nih, waktu usia kehamilan 7 bulan, sudah mulai bisa rajin kontrol, cek laborat, paling nggak kita ketahui ya dok, tensinya gimana, gulanya gimana, HB itu gimana, dan apakah ada kalau komorbid lah apakah ada penyakit penyerta lain yang mungkin menyulitkan kondisi, gimana itu nanti akan dinilai kira-kira aman tidak untuk RS. Jadi intinya bulan depan ya Bu Vina, rajin kontrol, kita lihat kira-kira memenuhi syarat enggak untuk RS. Gitu nggih Bu Vina. Oke. Dokter, ini ada yang lanjut lagi dari Dokter Santi, matur nuwun Dokter Santi setelah bergabung. Ini, nah benar, ini gini dok, RS ini kan bagaimanapun suatu hal itu nggak mungkin positif terus ya, pasti ada sisi negatifnya juga. Gimana kayaknya kita juga perlu secara jujur kasih tahu. Ada nggak sih dok, paling nggak 1 atau 2% sisi negatif, bukan sisi negatif, gampangannya efek samping dari RX ini, seperti itu. Jadi efek sampingnya ya sebetulnya secara umum ya. Jadi bukan berarti karena kita memberikan obat-obatan yang bermacam-macam dengan dosis yang diatur sehingga nyerinya lebih ringan, dianggap bahwa RX ini lebih enak daripada persalinan normal biasa. Bagaimanapun secara umum semua tindakan pembedahan pasti ada risiko seperti infeksi, perdarahan, perlengketan organ di kemudian hari, dan lain-lain sih. Sebetulnya kalau efek samping secara khusus dari metode ini ya sebetulnya kegagalan ya, bahwa ireksnya, drop-nya, pembiusannya tidak berhasil. Jadi target nyeri yang seperti kita harapkan tadi saya bilang skala 1-3, bisa jadi sih pada beberapa pasien yang memang agak gemuk sehingga jarum spinal yang jarum untuk menusukkan di tulang belakang untuk pembiusan itu yang sangat kecil ternyata tidak cukup atau tidak menembus di area punggung yang terlalu tebal besar, atau pasien memiliki ambang nyeri yang terlalu rendah gitu. Mungkin saya awal dokter ini aja cuma ketawa gitu ya, tapi ada beberapa yang mungkin kalau ambang nyerinya terlalu tinggi
ditowel sedikit malah sudah bisa ini apa gitu. Jadi ya rasanya abang nyeri ini perlu disetting sejak awal ya dari mindset pasien ya, bahwa bagaimanapun namanya tindakan bukan zero pain ya, tapi mungkin painless nanti target kita untuk bisa menjalankan relax begitu. Baik, jadi sebenarnya metode RX ini cukup aman ya dok. Cuma memang dalam screeningnya itu perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Jadi ketika kita sudah memutuskan, oh ibu aman untuk RX, boleh, itu memang sudah menjalani prosedur untuk memastikan keamanannya. Jadi supaya kan tidak ada efek samping lebih. Baik. Untuk Bu Amina yang bertanya, kayaknya ini pertanyaannya hampir sama dengan Dokter Santi. Matur nuwun Bu Amina, moga-moga ini sudah terjawab melalui penjelasan Dokter Dian barusan. Ini adalah dari Bu Giska dok. Jadi kayaknya ini memang perlu ditekankan lagi ya dok. Memang ini metode baru RX, tapi kayaknya para bunda sekalian perlu ngerti benar apakah bisa untuk semua ibu hamil, dan mungkin highlight apa kontraindikasinya, maksudnya pada ibu hamil yang gimana sih dok, yang putra nih nggak boleh pakai RX ini, seperti itu dok. Jadi kalau RX itu dilakukan pada semua ibu hamil, ya tidak. Sebetulnya RX itu SC ya, pada dasarnya kita kerjakan sesuai indikasi. Kalau tidak ada indikasi yang membuat pasiennya ini harus dilakukan tindakan operasi, baik dari pertimbangan sisi ibu ataupun sisi bayinya, ya kita tidak akan menyarankan tindakan SC atau IREX. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang akan ada screening kit paling tidak trimester ketiga untuk menentukan kandidat apakah ibu hamil yang memiliki indikasi untuk dilakukan tindakan operasi ini memenuhi kriteria. Tadi kan syaratnya salah satunya kan memang kalau dari dok kami, tindakan operasinya harus tindakan operasi yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 60 menit, operasi sudah tuntas, sudah selesai. Pada beberapa kasus ya kita menduga akan terjadi kesulitan. Nah, disinilah pasien tidak sendiri. Ada yang pasien bekas operasi 1 kali aja, hampir lengket sekali. Ada pasien yang 2-3 kali operasi, jaringannya masih bagus. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat protokol RX ini mungkin awalnya di planning, kayaknya boleh dan dicoba. Tapi di tengah jalan, pada saat ada perubahan skenario, nah itulah nanti biasanya kita sampaikan bahwa RX ini nggak selalu berhasil loh. Ada kalanya pada saat operasi, kita membuka rongga perut, ada suatu kesulitan, komplikasi, maka ini akan membatalkan prosedur RX-nya demi keselamatan ibu dan bayi tentunya. Oh ya, kemudian untuk kontraindikasi, tadi kan sudah sempat saya bilang bahwa puasanya pendek. Pasien bisa minum rutin cairan manis 2 jam sebelum tindakan, setelah operasi bisa makan permen-permen. Nah, kontraindikasi salah satunya untuk pasien-pasien yang memang dengan diabetes. Kondisi gula darah yang terlalu tinggi pada saat perioperatif, sebelum, saat, atau setelah operasi di atas 200 itu akan mengganggu penyembuhan luka, mengganggu healingnya. Itulah sebabnya puasanya nggak bisa dong untuk pasien-pasien yang dengan diabetes. Sementara untuk pasien-pasien hipertensi, PEB yang kejam, tentu saja kita nggak bisa settingan pasien santai ya kalau dengan pasien yang kondisinya berat ya. Jadi mungkin RX ini bukan menjadi pilihan untuk pasien-pasien tersebut. Oke, baik. Ya, jadi itu kalau untuk kontra ini. Untuk Bu Giska, jadi kalau untuk kontraindikasinya sendiri pada pasien ibu hamil dengan diabetes dan darah tinggi, sebaiknya enggak ya dok ya?
menggunakan RX ini, dan kadang memang ada beberapa hal yang tidak bisa diduga di awal, yang mungkin di awalnya dikira oh ya ini aman untuk RX, tapi ya mohon maaf banget demi keselamatan pasiennya, kalau ternyata ketika dibuka waktu SC-nya ini kok banyak perlengketan, maka prosedur RX ini dibatalkan dulu gitu ya dok ya. Itu hal yang tidak bisa diduga waktu belum dibuka dok ya. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Giska. Oke. Oh dok, ini tadi untuk Pak Dama ya ini ya. Rizky Dama, ini tadi sebenarnya di awal, ya, jadi ini untuk BPJS tadi masih menurut manajemen sih katanya di cover ya dok ya, untuk BPJS seperti itu, tapi nanti untuk berikutnya, untuk detailnya bagaimana, nanti ada nomor kontak person, nanti bisa menghubungi Bu Nila selaku kontak person program RX ini, nanti nomor HP-nya ada di kolom chat Zoom atau kolom komen di IG Live, dan nanti nomor HP-nya akan saya umumkan lagi di akhir acara ini nanti, gitu ya. Nah, untuk berikutnya, dok, ini ada pertanyaan dari minyak korek. Ya, ini kenapa namanya minyak korek? Nggak apa-apa ya. Yang penting ini terima kasih sudah berpartisipasi siapapun namanya. Ya, jadi gini dok, ini tanyanya bila melahirkan dini, kok belum saatnya? Oh, maksudnya kayaknya ini kalau prematur dok, kalau belum cukup bulan, kira-kira boleh nggak dok RX seperti itu? Jadi kalau sekedar dari manajemen nyeri, pemberian multimodal analgesia ya, istilah trennya kalau buat RX ini, boleh sih, tetap boleh berjalan. Tapi sebetulnya di balik itu, rangkaian dari RX ini kami jadi RX ini sangat diperlukan kolaborasi kerjasama tim yang cukup solid, di mana diantaranya peran dokter anak sangat penting untuk mengakses bayi. Jadi kan saya bilang tujuan RX ini bukan sekedar untuk baby ya, bukan untuk sekedar ibu ya, tapi juga kita berharap ada benefit yang akan bisa didapatkan dari bayi. Dalam konteks ini adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan sangat tergantung apabila ada skin to skin contact dari ibu. Pada kondisi bayi yang prematur, seandainya dia lahir dengan prematur yang akhir, maksudnya mendekati cukup bulan, kemudian pada saat dilahirkan ternyata bayinya bugar, langsung menangis, aktif, kulitnya merah. Nah, saya rasa berarti bayi ini bisa include dalam protokol RX kita. Tapi kalau bayi, karena untuk bayi ini kita targetnya selain bisa ASI eksklusif, kemudian bayinya tidak hipotermia selama dalam operasi, kemudian tindakan penundaan pemotongan tali pusat ini bisa membantu status HB bayinya dengan baik, rendahnya risiko infeksi pada bayi. Yang hal ini yang mungkin agak sulit apabila bayinya terlalu kecil, gitu sih. Jadi mungkin kalau pada bayi prematur benefitnya lebih ke arah ibunya saja, untuk bayinya mungkin tidak terlalu bermakna. Gitu. Baik, untuk bapak atau ibu minyak korek, jadi ini sebenarnya untuk kasus-kasus bayi prematur, sebenarnya kalau dari segi bayi tidak terlalu banyak manfaat, tapi kalau untuk ibunya ya kalau dilihat dulu juga kondisinya, apakah ini kehamilan yang aman atau kehamilan yang memang butuh perhatian khusus yang tidak memungkinkan RX, ya nanti kalau memang nggak aman nggak akan dilakukan RX. Tapi sebenarnya kalau untuk ibu masih ada kemungkinan bisa dilakukan ya dok ya RX-nya ya, gitu. Untuk yang berikutnya ini gini dok, ini dari Bapak Bagus Adis. Ini istrinya ini sudah mulai terbuka untuk ingin ikut RX ini dok. Ya berkat TikTok ya dok. Zaman sekarang kalau nggak TikTok kan tuh kayak kurang update gitu dok. Jadi kira-kira dok ini, ya intinya Mas Bagus ini pengen bisa edukasi ke istrinya sendiri, gimana
tentang persiapan RS itu kayaknya itu nggih Mas Bagus yang ingin diketahui nggih. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom chatnya ya. Jadi kira-kira kalau ini antar masyarakat awam nih dok, berarti dok, kalau misalkan mau nyebarin berita mengenai RX ini, kira-kira poin-poin apa sih dok yang butuh diedukasikan untuk persiapannya mungkin, atau apa poskopnya dari RX itu mungkin yang butuh diedukasikan sesama orang awam mungkin, agar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi tadi kan sudah sempat disampaikan, disinggung sedikit bahwa nutrisi itu merupakan salah satu poin penting untuk apakah pasien ini memenuhi kriteria untuk RX atau tidak. Pemberian tablet darah yang diminum dengan teratur sehingga bisa menjaga tapi pasien targetnya pada saat sebelum operasi di atas 11,5, kalau tidak ya, biasanya saya mintanya 12. Kemudian asupan mineral, elektrolit seperti zinc, kalsium, vitamin D yang cukup dari asupan sehari-hari yang bergizi, ternyata itu sangat berperan dalam memodulasi nyeri juga. Jadi sebenarnya target yang orang minta NAS itu kan karena pengen habis operasi instan nggak sakit, begitu kan ya. Nah, tapi saya rasa di dunia ini nggak ada sesuatu yang instan itu memberikan hasil yang baik. Jadi dengan RX bukan berarti tanpa persiapan nutrisi yang tadi saya bilang, makanan yang yang cukup kompleks ya. Jadi makro dan mikronutriennya tercukupi. Kemudian selama tindakan atau kasus pasiennya juga tidak terlalu rumit, saya rasa kita memang semua berharap pasien setelah operasi bisa segera pulih dengan baik. Saya rasa tujuan utamanya bukan untuk bisa tiktokan sih ya, tapi tujuan utamanya adalah bisa segera pulih, seorang ibu bisa menjalankan perannya untuk bisa segera menyusui dan memberikan ASI secara IMD gitu ya, di beberapa jam awal pasca kematian. Itu sih rasanya. Jadi ini untuk Mas Bagus Adis, ini bisa mulai diedukasikan ke istrinya bahwa RS ini pun butuh persiapan juga. Salah satunya yang bisa diusahakan mulai di rumah yaitu mengenai gizi ya dok ya. Jadi istrinya atau ibu-ibu para bunda di rumah ini mohon bila hamil itu lebih memperhatikan lagi mengenai makanan yang dimakan, terus kemudian juga vitamin-vitamin kalau bisa dilengkapi ya dok ya, berarti ya vitamin kalsium, vitamin zinc dan vitamin D. Dan tentunya juga butuh kontrol untuk tahu HB-nya ya dok tadi ya, untuk tahu HB-nya kira-kira ini anemia atau tidak, seperti itu. Jadi nanti kalau bisa semua kondisi status gizinya ibu dan apakah ibu ada komorbid atau tidak itu sudah di screening dulu biar lebih aman ya dok ya. Jadi ketika mau RX itu sudah pasiennya benar-benar optimal, sudah siap seperti itu dan aman baik untuk ibu maupun untuk bayi. Begitu nggih Mas Bagus. Ya. Untuk pertanyaannya sepertinya kalau untuk pertanyaannya di sini sementara masih belum ada lagi dok. Jadi itu ya dok. Berarti kalau saya ikutin lagi dari tadi penjelasannya dokter, jadi memang para bunda di rumah ini harus paham bahwa yang bukan zero pain tapi masih painless begitu ya dok ya. Jadi harapannya masih bisa lebih cepat untuk bonding ke anaknya dan diharapkan bisa menyusui dini lebih cepat juga. Gitu ya. Jadi memang setelah operasi itu ideal bahwa aman gitu, artinya pasiennya bisa pulang dengan
tanpa ada komplikasi. Tapi memang tetap perlu dievaluasi karena yang mau dilihat di RX ini kan sebenarnya kualitas ya. Maksudnya gini, pasien pada saat operasi dia ada keluhan menggigil tidak di kamar operasi, ada mual muntah tidak pada saat dibius atau misal apa itu ada nyeri kepala tidak pasca atau pada saat tindakan operasi, itu yang memang ingin dievaluasi sejauh mana kenyamanan yang bisa dirasakan oleh bunda atau pasien selama menjalani protokol RX ini. Baik dok. Nah ini kita sambung lagi ya dok. Ini makasih para bunda dan mungkin para bapak atau yang lagi nonton itu terima kasih nih antusiasmenya bagus, terima kasih banyak. Ini kita sambung dok, ada pertanyaan kira-kira ini untuk mobilisasi RX dok. Tadi kan dokter dia bilang bisa lebih cepat ya dok dibanding SD yang biasa. Nah ini ada batasan nggak dok? Kira-kira dalam waktu berapa jam setelah operasi ibu bisa duduk? Dalam waktu berapa jam misalkan nggak tahu berapa jam itu ya dok? Ibu sudah mulai bisa jalan-jalan kecil, terus nanti berapa jam kemudian ibu sudah mulai berjalan katakanlah 2 meter, 1 meter. Ada kayak patokannya nggak ya dok? Itu biar mungkin teman-teman juga semakin paham dok. Mobilisasinya itu secepat apa? Gitu. Memang ada target ya. Itulah sebabnya rata-rata targetnya inginnya 36 atau 48 jam ya. Pasien pasca operasi seharusnya sudah siap untuk dipulangkan. 2 jam setelah operasi itu pasien kita harapkan jadi segera setelah operasi pasien bisa duduk setengah duduk ya, berbaring setengah duduk. 2 jam pasca operasi targetnya pasien bisa duduk dengan tegak. Kemudian dalam waktu 6 sampai 8 jam kateter inginnya sudah dilepasi sehingga pasien bisa mulai berjalan untuk ke kamar mandi. Kemudian 8 sampai 12 jam awal berjalan sedikit-sedikit lah di area kamar atau duduk di pinggiran kursi dulu lah. Duduk di pinggiran kursi 12 sampai 24 jam. Pasien mulai berjalan sedikit-sedikit 1-2 kali di dalam ruangan. Kemudian 24 jam sampai 36 jam sudah berjalan lebih dari 3-4 kali dalam sehari. Gitu sih dok. Nah inilah pentingnya ini. Memang kerjasama tim ya saya tadi bilang ya. Nah di sini memang pentingnya adalah peran dari para medis baik dari perawat atau bidan untuk mendampingi ibu hamil, ibu pasien persalinan ini untuk bisa melakukan mobilisasi. Karena mungkin masih takut ya. Ini beneran nggak boleh, nggak berbahaya kan? Ya, jadi ini kalau dikira-kira secara global dalam waktu 36 jam ya dok, itu maksimal bisa pulang lah ya pasiennya ya. Harapannya sih nggak ada penyulit lagi setelah operasi ya dok. Jadi untuk tadi pertanyaan dari Bu Indah dok, untuk Bu Indah terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk patokan jamnya Bu 2 jam, harapannya sudah bisa duduk ya dok. Terus kemudian tadi 6 sampai 8 jam itu sudah lepas kateter, jadi paling enggak ibunya sudah mulai jalan sedikit-sedikit ke kamar mandi. Terus nanti sekitar 8 sampai 12 itu jalan 1 sampai 2 kali itu dok, atau kadang-kadang diselingi duduk di tepi tempat tidur dulu ya dok. Adaptasi lagi setelah operasi gitu ya. Dan harapannya nanti 36 jam pasiennya sudah bisa cukup lancar untuk jalan, pulih, dan boleh pulang. Ya tentunya ya pasti butuh adaptasi, jadi nggak mungkin kalau harapan 2 jam langsung bisa pulang, itu juga terlalu impossible ya dok ya. Nanti malah pasiennya deg-degan, dokternya deg-degan, dan tentu saja ini yang perlu digarisbawahi, ini RX ini kerjasama tim, baik itu dokter kandungan, dokter anak, dokter bius, dan para tenaga medis seperti perawat dan bidan. Tentunya ini nggak akan berjalan sempurna kalau hanya dokternya aja atau perawatnya aja. Semua perlu bekerja sama demi keamanan dan kepuasan pasien. Seperti itu. Ya. Untuk berikutnya dok, ini dari Bu atau Pak Mahdumi ya ini. Ya, ngapunten kalau saya salah sebut. Jadi ini dok, ini sudah ada pengalaman SC 3 kali dok.
Nah ini kira-kira dengan RS ini apakah ada harapan nanti kalau SC lagi itu bisa mengurangi komplikasi dari SC itu sendiri dok? Begitu. Kalau ini sebenarnya kembali lagi ya Pak ya, pada tipikal proses penyembuhan pada tiap pasien. Jadi saya memang cerita ada beberapa pasien yang bekas operasi 2-3 kali tapi kondisi jaringannya sudah masih mulus, masih licin, masih bagus gitu. Tapi ada juga yang bekas operasi baru 1 kali, ternyata perlekatannya sudah hebat. Memang SC yang kesekian kalinya bagaimanapun itu meningkatkan kewaspadaan kita akan kemungkinan sulitnya tindakan operasi yang terjadi. Sehingga biasanya yang kami ingatkan kepada pasien memang ya selalu itu nutrisinya, HB-nya. Seandainya misal ada komplikasi misal yang tersering ya perdarahan, paling tidak apabila status HB, status leukosit pasien dalam kondisi yang terbaiknya dan mengalami perdarahan yang banyak, dalam kondisi terjelek pun dia pasti dalam kondisi yang suboptimal gitu. Jadi akhirnya tidak perlu sampai mendapatkan transfusi dari darah orang lain. Pasien tetap bisa tetap bisa merasa sehat dan baik selama HB-nya biasanya masih di atas 8 atau 7 ya kalau orang dewasa mungkin. Itu sih targetnya. Semakin tinggi HB ini sebelum hamil kemungkinan terburuk itu selalu bisa kita minimalisir, harapannya gitu. Jadi untuk yang Pak Magumi tadi, ya jadi ini apakah dengan RS bisa mengurangi komplikasi itu tergantung status pasien sebelum operasi juga dan apakah ada kasus kira-kira perlengketan atau mungkin waktu di saat operasi ya dok ya ternyata kok ada penyulit seperti itu. Nanti maaf dok saya jadi pengen bertanya juga. Kira-kira kalau ternyata saat durante, maksudnya saat operasi, kok banyak perlengketan itu berarti apakah langsung RX-nya tidak bisa dilakukan atau mungkin kita hanya mengambil beberapa bagian dari RX gitu dok untuk dilakukan? Jadi kan kunci yang tadi saya bilang kuncinya sebenarnya kan di dokter anestesi. Jadi pemilihan jenis, regimen atau jumlah dosis kombinasi itu memang yang memilih adalah dokter anestesi. Apabila dirasa operasinya akan panjang, seharusnya obat-obatan antireaksi tidak bisa digunakan karena obat-obatan ini pasien akan cepat merasa masih bisa segera menggerakkan kakinya dalam waktu 2 jam setelah operasi. Dan itu berbeda kondisinya pada pasien-pasien pada pembiusan konvensional. Pembiusan ini pada pembiusan SC konvensional, kaki anggota gerak itu bisa bertahan sekitar 3-4 jam. Jadi bisa take up kalau memang ada komplikasi selama operasi berjalan. Jadi masih ada kayak untuk painless-nya itu masih bisa diusahakan ya dok, seperti itu. Mungkin obat-obatan setelah SC-nya ya yang bisa diberikan. Tapi untuk jenis obat yang diberikan untuk tusukan yang di dalam berapa itu akan kembali lagi ke pemberian jenis obat yang SC konvensional gitu semua. Karena kan takut ya jaga-jaga nih operasinya 1,5 jam. Padahal 1 jam pasien mungkin sudah hilang rasa nyerinya. Jadi memang tergantung kasus, yang penting ibunya aman juga ya dok ya sama anaknya. Ya untuk yang berikutnya, ini untuk Bu Aminah Rahma. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama sih dok sama yang tadi kayaknya tadi oleh Bu Giska kayak yang di atas itu. Jadi tapi ini kayaknya highlightnya gitu. Mungkin komorbid penyakit apa saja pada ibu hamil yang membatasi nggak bisa nih pasien ini RS. Komorbid apa saja yang mungkin perlu ditekankan lagi untuk dari Bu Aminah Rahma. Jadi kalau secara metabolisme dia memang ada gangguan ya. Tadi saya bilang hipertensi, diabetes, misalnya ada kelainan jantung, kondisi eklamsia atau yang cukup berat ya misal ada gangguan ginjal, sel ini yang seperti itu.
yang kondisinya memang kita tidak bisa memprediksi apakah selama persalinan semua berjalan yakin lancar dan mulus atau tidak. Kemudian yang kedua, selain kondisi ada kelainan metabolik ya, kemungkinan tindakan operasinya akan sulit atau tidak. Kalau bekas operasi ketiga, kadang-kadang kita sudah cukup waspada. Ini berpotensi mungkin tidak terlalu mulus untuk bisa dijalankan protokol eraksinya secara komprehensif dari awal sampai akhir. Begitu. Ya. Nah, ini dari Dokter Muhammad Taufikah ini. Wah, ini pertanyaan dari pakemnya juga begini dok sebenarnya dok. Jadi ini kalau dulu dok operasi itu kan nunggu, Bapak udah kentut belum? Sudah dok, baru boleh makan dikit-dikit ya dok. Nah ini kalau RS ini perlu nunggu kentut nggak sih dok? Seperti itu. Kadang-kadang pasien tuh sudah lapar nih, tapi belum kentut. Gimana nih? Itu dok, gimana ya dok RS ini? Jadi idealnya pada SC itu kan kita tidak melakukan, selama tidak ada pelekatan sih ya, kita kan tidak mengutik-utik ya, atau tidak ada involvement dari jaringan saluran pencernaan ya. Jadi seharusnya ya pasien memang bisa segera makan atau minum. Nah, untuk ERAS pun ini kembali ditekankan lagi juga bahwa setelah operasi pasien bisa punya permen, bisa minum sedikit, justru tujuannya untuk meningkatkan gerakan usus supaya tidak kembung. Nah, apakah harus kentut? Tentu saja tidak, tapi kita berharap bahwa tidak ada gangguan dari gerakan usus dan itu bisa diperiksa, maksudnya dengan menggunakan stetoskop gitu sih. Jadi tidak harus kentut ya, tapi paling tidak kalau kita yakin operasinya aman, tidak ada area usus, boleh langsung dari 2 jam minum, kemudian setelah itu makan setengah 4 jam. Jadi boleh ya dok, nggak usah nunggu kentut, boleh mulai makan dan minum, dimulai dari yang ringan dulu, contohnya permen, jadi permennya boleh permen sugus gitu boleh. Jadi untuk waktu di ruang perawatan paling nggak sudah ada makanan kecil manis yang dikunyah seperti itu, nggak perlu nunggu kentut. Oke, lanjut nih dok, ini bagaimanapun operasi itu kan pasti ada pemikiran mengenai luka bekas operasi ya dok, untuk masa penyembuhannya gimana. Ini Bu Dia Ayu nih bertanya dok, kira-kira penyembuhannya RS ini sama enggak dengan yang SC biasa? Penyembuhannya sama, teknik operasinya juga sama kan, jadi ya proses penyembuhan secara umum ya sama sih, walaupun memang kalau dalam artian minimal handling atau tindakan yang minimal supaya tidak melakukan trauma itu harapannya tidak terlalu banyak merusak organ, tapi targetnya memang kayak penyembuhan kulit itu kita memfokuskan waktu 1-2 minggu awal, sementara untuk penyembuhan jaringan yang jauh di area bawah itu secara umum ya 3 bulan sama sih sebetulnya gitu. Cuman ya mungkin karena pemberian obat-obat nyeri yang dikombinasikan membuat pasien lebih nyaman sehingga meskipun penyembuhannya sama, tapi secara aktivitas sudah berbeda. Jadi untuk Bu Dia Ayu mengenai masa penyembuhan durasinya sama ya dok, cuma paling enggak walaupun durasinya sama, karena ini lebih painless, maka diharapkan pasiennya itu lebih enjoy dalam menjalani masa pemulihan setelah operasi itu. Jadi harapannya kayak gampangannya, nggak terasa ternyata luka operasinya sudah sembuh, gitu ya dok ya. Ini kalau untuk pertanyaan sepertinya ini udah habis, atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo masih bisa di drop. Udah. Dan maaf ini, oh ya saya tadi lupa bilang, Bunda, dok ini kita ada door prize ya dok ya. Ini kan sekalian untuk memperkenalkan RSku punya RS loh, kayak gitu ya dok ya. Jadi ini jangan lupa para bunda atau siapapun yang lagi nonton ini, monggo di drop pertanyaannya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kita ambil 5 untuk dapat door prize-nya berupa sudah nggak zaman piring cantik. Sekarang kita ganti pulsa lebih berfaedah.
Yuk, berikutnya, kalau untuk pertanyaan sudah habis kah? Sudah ya, Dokter Dian mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok? Kalau sudah, jadi kalau gitu saya mulai restatement ya Dok ya, untuk supaya ada take home message, pesan-pesan yang dibawa dari talk show ini apa yang bisa diresapi oleh para bunda di rumah. Jadi satu, ini RS ini enhanced recovery after sexual cesarean. Jadi intinya suatu metode sexual cesarean di mana masa pemulihan setelah operasi itu diharapkan lebih cepat, dan diharapkan dengan masa pemulihan yang cepat itu ibunya akan lebih nyaman sehingga lebih cepat untuk bisa merawat bayi. Harapannya nanti bayinya akan gampangannya lebih cepat bonding sama ibunya gitu ya. Terus untuk persiapannya sendiri sebenarnya nggak ribet, hanya puasanya pun lebih singkat. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwa bagaimanapun ini metode suatu operasi, jadi butuh persiapan, butuh penilaian dari dokter kandungan, dokter mungkin sudah diperlukan dokter jantung juga, dokter bius, kira-kira memungkinkan nggak pasien ini untuk operasi menggunakan RS ini, gitu Dok. Jadi para bunda yang di rumah yang sedang hamil atau mungkin yang sudah mendekati persalinan, rajin-rajin untuk kontrol kehamilan. Jadi jangan sampai nanti waktu sudah kencang-kencang baru bobo, jangan sampai ya bunda di rumah ya. Jadi nanti kita paling nggak bisa merencanakan dengan teliti supaya nanti ketika sudah diputuskan oh aman untuk RX, ibu pun tenang, kita tim dokternya maupun tim tenaga kesehatan lainnya yang memberikan perawatan di rumah sakit ini juga tenang, jadi sama-sama nyaman gitu. Terus kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, ini RX mobilisasinya lebih cepat ya Dok ya. Jadi dalam waktu 2 atau 3 jam paling nggak sudah bisa duduk di tempat tidur. Nanti harapannya 36 jam sudah bisa keluar dari rumah sakit. Maaf dalam artian pulang, keluar kabur nih. Terus kemudian, oh ya di ruang recovery nggak perlu tunggu kentut, boleh makan paling nggak permen subus kayak gitu ya Dok ya. Mungkin ada yang kurang Dok. Sudah. Oh ya. Nanti kalau secara teknis sambil berjalan ya, nanti kita evaluasi ulang setelah berjalan di rumah sakit umum. Apabila ada masukan, terapi tambahan atau perubahan protokol, nanti kita sesuaikan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu tentang RX ini. Rasanya begitu sih. Oh ya. Ini untuk kontak person RX, seperti tadi yang saya katakan, saya mau umumkan lagi untuk kontak personnya untuk program RX ini oleh Bu Nila, Bu Nila di nomor HP 085 8045 812 68. Saya ulangi, Bu Nila di nomor HP 085 8045 81268. Oke. Nah, ini oleh panitia sudah dipilih ini. Door prize-nya yang menang siapa aja ya. Selamat ya, ini 5 orang ini saya mungkin Dokter Dian bisa bacakan biar nggak salah terus yang ngomong ya Dok. Harus ya coba. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Yang pertama Ibu Aminah yang mendapatkan. Selamat untuk Ibu Aminah. Nanti ini yang menang bisa menghubungi nomor kontak person Nila tadi ya. Kemudian yang kedua Dokter Santi. Terima kasih ya Dok. Selamat Dokter Santi. Terima kasih partisipasinya Dok. Kemudian Bu Indah IBS. Ya, Mbak Indah IBS. Selamat. Kemudian yang keempat Bapak atau Ibu Minyak Korek. Ya ini sungguh eye-catching ini namanya. Ini kayaknya menang karena namanya minyak korek ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Kemudian yang terakhir adalah Ibu atau Bapak Madhumita Jausi. Selamat untuk kelima pemenang ini. Bisa menghubungi Bu Nila yang tadi sudah nomor HP-nya saya bacakan, dan sudah nomor HP sudah ada di Bu Nila, sudah ada di kolom chat
Zoom dan kolom komen di Instagram seperti itu. Sekiranya ini kita juga harus berpisah karena waktu juga ya dok. Kayaknya ini bunda pemirsa di rumah juga lama-lama ngantuk kalau kita terlalu lama jalannya. Yang penting harapan kami, besar harapan kami dengan adanya talk show ini, maka pengetahuan para bunda di rumah dan para pemirsa yang sudah nonton ini lebih terupdate, lebih kekinian, ngerti, beres tahu saya itu gitu, dan jangan sungkan-sungkan kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang masih mau ditanyakan atau mungkin saya mau daftar nih, kira-kira persiapannya saya harus urus kemana atau mungkin periksa kemana, ada kontak personnya atas nama Bu Lila yang tadi sudah dibacakan nomornya. Seperti itu. Sekian dari saya, Dr. Aini selaku moderator. Terima kasih Dr. Dian atas materinya yang update dan gampang dicerna atau enak. Terima kasih juga Dr. Aini. Terima kasih banyak pemirsa. Sampai jumpa lagi di seri talk show RFU Wahidi Sudirosodo Kota Mojokerto berikutnya. Matur nuwun, selamat siang.